الفاتحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين والمسلمان في هذا المكان وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح مرواني بنت محمد تيم وإلى روح الحبيب علوي بن حسن السقاف أن الله يرفع درجاتهما في الجنة وفي برزخ بجاه النبي وللنبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وكفى ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل صدق والوفاء أما بعد. Sebelum kita memulai ceramah, mau mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh jamaah yang hadir di malam hari ini, terlebih khusus para donatur yang sudah mengeluarkan hartanya untuk bersumbangsi di dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Al-Amin, dan kita yakin Allah pasti membalasnya fid dunya wal ukhra bijahin nabi wa alin nabi wa awliya was salihin. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Perayaan Maulid sering diistilahkan dengan bahasa Maulid Nabi atau yang kedua Maulud Nabi. Nah, Maulid dan Maulud itu bersumber dari akar kata yang sama, dari kata melahirkan. Walada yalidu wiladatan fahuwa walidun wa dzaka mauludun latalid maulidun miladun. Kalau kita menggunakan kata maulud Nabi, itu maknanya adalah kita memperingati lahirnya seorang manusia terbaik yang bernama Sayyiduna Muhammad. Kalau kita menggunakan istilah maulid, maka waktu terbaik yang dimana waktu tersebut menjadi mulia karena sebab waktu tersebut terikat dengan kelahiran manusia terbaik, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kesimpulannya adalah maulud sosoknya, bayinya, yaitu Nabi Muhammad. Maulid waktu lahirnya. Ada satu kitab sejarah namanya Nurul Yaqin. Itu menyebutkan qad wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Makkah yaumal itsnain tsani asyar min Rabiul Awal. Nabi dilahirkan di kota Makkah. Seluruh para pakar sejarah Islam bersepakat bahwa Nabi dilahirkan di kota Makkah. Kemudian waktu lahirnya Nabi di waktu fajar. Cahaya tersebut berpindah. Allah Ta'ala berikan cahaya Rasulullah masuk ke dalam perutnya ibunda beliau, Sayyidah Aminah, di waktu sepertiga malam. Maka waktu itu Allah jadikan waktu mustajab, karena waktu itu adalah waktu di mana cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam alam dunia, alam rahim,
di dalam perut ibundanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin. Hari Senin disepakati oleh seluruh para ulama. Nabi dilahirkan pada hari Senin. Di antara hadis yang menerangkan hal tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihi fi yaumil itsnain. Nabi pernah ditanya kenapa selalu puasa sunnah di hari Senin. Nabi menjawab, "Dzaka yaumun wulidtu fi." Karena di hari Senin saya dilahirkan. Maka pernyataan Nabi secara sharih dengan sangat jelas menyatakan beliau lahir di hari Senin. Maka tidak ada khilaf, sepakat. Begitu juga wafatnya Nabi disepakati oleh ulama, yaitu di hari Senin. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah, dari sahabat bernama Abdullah ibn Abbas mengatakan, "Wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain." Dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Senin. Wa ustunbi'a yaumal itsnain. Nabi dilantik menjadi rasul juga di hari Senin. Wa kharaja muhajiran min Makkah ilal Madinati yaumal itsnain. Nabi hijrah dari Makkah menuju Madinah juga hari Senin. Wa qadimal Madinata yaumal itsnain. Nabi tiba di kota Madinah juga hari Senin. Wa tufiya yaumal itsnain. Dan Nabi juga wafat di hari Senin. Wa rafa'al hajar al-aswad yaumal itsnain. Dan Nabi mengangkat hajar aswad juga di hari Senin. Jadi kita harus yakin bahwa Rasulullah lahir pada hari Senin dan Rasulullah wafat juga di hari Senin. Namun dikuburkan di hari Rebo. Karena semua sahabat ingin mengambil kemuliaan untuk bisa hadir menyaksikan jenazah suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berbeda, Nabi selama 3 hari seluruh sahabat datang mengunjungi Nabi. Sayyidina Umar bin Khattab menyatakan Nabi Muhammad tidak meninggal. Siapa yang berani menyatakan Nabi Muhammad meninggal, maka saya akan membunuhnya, kata Sayyidina Umar. Karena begitu terpukulnya dengan informasi yang menyatakan Nabi telah wafat. 3 hari tidak ada aroma-aroma yang tidak enak keluar dari tubuh Nabi. Yang ada sebaliknya, makin lama dibiarkan jenazah beliau makin mengeluarkan aroma wangi yang begitu luar biasa. Sehingga Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, "Ya Rasulullah, tibta hayyan wa mayyita." Wahai Rasulullah, sungguh engkau wangi di saat hidup dan di saat meninggal dunia. Hadzal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan menurut para pakar sejarah Amul Fil, di tahun gajah. Karena peristiwa besar terjadi sebelum kelahiran Nabi. Ada peristiwa Raja Abraha dengan pasukan bergajahnya dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama asal Yaman bernama Syekh Yahya Al-Amiri, yang beliau lahir pada tahun 816 Hijriah, dalam kitabnya Bahjatul Mahafil mengatakan 30 hari, sebagian ulama mengatakan 40 hari, sebagian lainnya mengatakan 50 hari sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke dunia ini. Pasukan bergajah Raja Abraha dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Turunlah firman yang mendokumentasi peristiwa tersebut dengan nama surat Al-Fil, surat gajah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Peristiwa inilah dijadikan sebagai patokan tahun, yaitu Amul Fil, tahun gajah. Kemudian ulama asal India bernama Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum, beliau coba mengkonferensi ke hitungan Masehi. Kira-kira berapa Masehi Nabi dilahirkan?
Beliau nyatakan 571 Masehi, tepatnya 22 April. Karena pendapat beliau menyatakan Nabi lahir itu 9 Rabiul Awal, bukan 12 Rabiul Awal. Al-Hafiz Ismail ibn Umar ibn Kathir yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah, di dalam As-Sirah An-Nabawiyah beliau menyatakan sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi lahir pada tanggal 10 Rabiul Awal. Ini pendapat dari Al-Hafiz Ibn Dihyah, yang beliau orang pertama yang menyusun kitab Maulid Nabi berjudul At-Tanwir fi Maulidi Bashirin Nadhir, yang lahir pada tahun 544 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 633 Hijriah. Beliau mengatakan Nabi lahir 10 Rabiul Awal. Dan juga Al-Imam Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bagir yang dikutip oleh Ibnu Katsir juga menyatakan Nabi lahir pada tanggal 10 Rabiul Awal. Beliau ulama besar dari Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lahir pada tahun 83 Hijriah dan wafat pada tahun 148 Hijriah. Juga ada seorang tabi'in bernama Imam Asy-Sya'bi yang lahir pada tahun 21 Hijriah, wafat pada tahun 100 Hijriah, juga menyatakan Nabi lahir pada tanggal 10 Rabiul Awal. Bahkan ada ulama yang berpendapat Nabi lahir 12 Ramadan, sebagaimana yang dikutip oleh Yahya bin Abi Bakar Al-Amiri. Pendapat kedua, menurut Ibnu Abbas, menurut Sayyidina Jabir dan Abu Ishaq, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian Ibnu Katsir memberikan kesimpulan, pendapat inilah yang paling kuat, pendapat inilah yang paling populer, al-qaulul masyhur, maka dijadikanlah 12 Rabiul Awal sebagai hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini kita bisa menarik kesimpulan, yang berbeda pendapat tentang hari kelahiran Nabi hanya masalah tanggal. Tapi kalau hari sepakat hari Senin, kemudian tahunnya ada khilaf, ada mengatakan 30 sebelum tahun bergajah, 40 sebelum peristiwa Raja Abraha dibinasakan. Wafat beliau disepakati di kota Madinah dan juga disepakati hari Senin, dan lahirnya beliau di kota Makkah juga disepakati oleh para ulama. Para ulama coba membuat beberapa ilmu, yang ilmu ini tujuannya agar membuka identitas Rasulullah SAW, sehingga kita bisa mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun untuk bisa mengenal Nabi Muhammad secara substansial, secara hakiki, maka itu tidak akan mungkin kita bisa mengenali Nabi secara hakiki. Yang bisa mengenal Nabi hanya Allah. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ma'arafna Muhammadan illa zillah. Tidaklah kami mengenal Nabi Muhammad terkecuali hanya bayangan Nabi Muhammad. Padahal mereka hidup bersama Nabi Muhammad SAW, tapi belum bisa mengenali hakikat kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut oleh para ulama dengan sebut al-ulama al-ulum an-nabawiyah, ilmu-ilmu kenabian. Nah, ilmu-ilmu kenabian ini ada 5 ilmu. Yang pertama, jazakumullah khair ya Habib, marhaba bikudumikum Al-Habib Muhammad Bagir. Kita doakan panjang umur, sehat wal afiyah bijahin nabi walin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin amin. Di Kashful Huwiyah Al-Muhammadiyah. Jadi untuk bisa mengenal identitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama sudah menyusun ilmu khusus namanya Al-Ulumu An-Nabawiyah, ilmu yang mengkaji secara khusus tentang pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama mereka namakan dengan ilmu syama'il. Ilmu syama'il. Ilmu syama'il adalah satu bidang ilmu yang membahas karakter Nabi, baik secara fisik ataupun akhlak. Nah, kesimpulan ilmu syama'il dituangkan di dalam kitab yang disusun oleh para ulama terdahulu seperti Al-Imam Muhammad bin Isa At-Tirmidzi
yang lahir pada tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, dengan judul kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kitab kedua yang membahas tentang Asy-Syama'ilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karya seorang ulama bernama Syekh Yusuf An-Nabhani, yang beliau dilahirkan pada tahun 1265 Hijriah dan wafat pada tahun 1350 Hijriah. Beliau menulis kitab Syama'il, membahas tentang karakteristik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjudul Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul. Kalau kita ingin mengenal fisiknya Nabi, melihat kitab tersebut seakan-akan Nabi ada di hadapan kita. Karena diceritakan bagaimana indahnya sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana fisiknya beliau yang sempurna juga disempurnakan dengan akhlak yang mulia, akhlak terbaik, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disimpulkan oleh ulama, coba menggambarkan bagaimana sih fisiknya Rasulullah. Ada Imam Al-Busiri di dalam Maulid Burdahnya mengatakan, fahuwallazi tamma ma'nahu wa suratuhu summa astafahu habiban bari'un nasami munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajauharul husni fihi ghairu munqasimi. Maka beliau Rasulullah sudah sempurna fisik akhlaknya, kemudian Allah mengangkat beliau menjadi kekasihnya. Beliau tercipta terbebas dari segala kekurangan dan tidak ada satupun yang bisa menandingi keindahan Nabi Muhammad. Fajauharul husni fihi ghairu munqasimi. Seluruh esensi keindahan yang pernah Allah ciptakan, seluruhnya tertuangkan di dalam penciptaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ghairu munqasimi, dan tidak pernah Allah berikan kepada makhluk manapun keindahan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu secara fisik. Akhlak lebih luar biasa lagi. Allah Ta'ala sudah memuji, wa innaka la'ala khulqin azim, sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung. Al-Habib Abdullah Al-Haddad menggubah sebuah syair. Beliau mengatakan, Nabiyyun azim khuluquhu al-khuluqul ladzi lahu azzama rahmanu fi sayyidil kutbi. Nabi yang agung, yang akhlaknya sudah dipuji dan dimuliakan oleh sang penyayang Allah Subhanahu wa taala, yang termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi satu tuntunan bagi kita yang ingin meraih derajat mahbub indallah. Kalau kita ingin meraih derajat orang yang dicintai oleh Allah, Allah sudah memberikan satu pernyataan, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlakul karimah, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus membawa akhlak yang mulia. Apa itu akhlak? Para ulama pakar bahasa coba menjelaskan makna akhlak, seperti Imam Al-Fayruz Abadi dalam kitab Al-Qamus Al-Muhit, dan juga Al-Imam Ibnu Manzur dalam kitab Lisanul Arab, dan juga Al-Imam As-Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi dalam kitabnya Tajul Arus min Jawahiril Qamus. Akhlak bentuk jamak dari mufrad khuluqun, yang artinya adalah agama, ad-din, yang artinya adalah al-adah, kebiasaan, yang artinya adalah al-muru'ah, yaitu budi pekerti, yang artinya at-tabi'ah, watak, dan artinya sajiyah, perangai. Itulah akhlak secara bahasa. Pakar lainnya coba memberikan definisi khusus apa itu akhlak, seperti Imam Al-Jurjani dalam kitabnya At-Ta'rifat, juga pernyataan Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali yang lahir pada tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah. Mereka menyatakan akhlak adalah ibaratun an hayatin lin nafsi rasikhatin tasduru anha al-af'alu bi suhulatin wa yusrin bi ghairi hajatin ila fikrin wa rawiyatin. Akhlak adalah keadaan jiwa yang sudah tertanam di dalam jiwanya secara kokoh, dan muncul perbuatan-perbuatan itu atas dorongan yang ada dalam jiwanya, tanpa kesulitan, tanpa ada paksaan, dan tanpa berfikir ataupun pertimbangan. Itulah akhlak secara definisi. Makanya
Nabi kita Muhammad SAW. Sayyidina Ali memberikan kesimpulan yang indah. Kalau bertanya akhlaknya Nabi, beliau mengatakan akhlaknya Nabi Muhammad SAW kana ajwadan nasi kaffa. Nabi sangat dermawan, manusia paling dermawan. Kemudian arhaban nasi sodra. Kata Imam Ali, Rasulullah manusia yang paling luas dadanya, paling lapang dadanya, paling besar jiwanya. Wa asdakan nasi lahjatan, dan manusia yang paling jujur ucapannya. Wa aufan nasi zimmatan, dan manusia yang paling menepati janji. Wa alyanahum arikah, dan manusia yang karakternya paling lembut. Wa akramahum isratan, dan Nabi Muhammad adalah manusia yang paling mulia pergaulannya, paling indah bergaulnya sesama dengan manusia. Man ra'ahu badihatan habah, kalau kita melihat beliau dari kejauhan secara tiba-tiba, maka akan tertunduk karena wibawa yang begitu luar biasa. Namanya al-haibatul jalaliyah, wibawa keagungan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah, dan siapa yang bergaul dengan beliau dan mengenal beliau pasti jatuh cinta kepada beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi berakhlak sebelum berucap. Nabi sudah berikan contoh terlebih dahulu. Beliau berakhlak kepada istri beliau. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, Nabi bertanya kepada istri-istri beliau, ada makanan tidak? Mereka mengatakan tidak ada ya Rasulullah. Nabi tidak marah. Nabi katakan, yang ada apa? Yang ada cuka ya Rasulullah. Kalau begitu berikan cuka itu kepada saya dan sedikit roti. Kemudian Nabi katakan, ni'mal idam al-khol, sebaik-baiknya lauk adalah cuka. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika makan tidak pernah beliau mencela makanan. Yang ada, yang beliau suka, beliau makan. Yang beliau tidak suka, beliau tidak mencela itu makanan, beliau tinggalkan. Karena beliau tahu yang memberikan makanan adalah Allah, alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Dia Allah yang memberikan makanan kepada mereka tatkala mereka lapar. Makanya Nabi digambarkan oleh Abu Hurairah, disebutkan dalam satu kitab yang sangat indah berjudul Hayatun Nabi fi Baitihi, kehidupan Nabi Muhammad di dalam rumahnya. Kitab ini membahas bagaimana aktivitas Rasulullah di dalam rumahnya, dan rumahnya ini bagaikan madrasah, bagaikan sekolah yang di dalamnya penuh dengan ilmu dan hikmah, karena di dalamnya ada manusia terbaik, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah mengatakan, menggambarkan bagaimana Nabi beliau berakhlak kepada makanan yang Allah berikan. Ma'aban nabiyyu ta'aman qat, seumur hidup tidak pernah mencela makanan. Di seumur hidup. Fa inishtahahu akalah, kalau ada makanan yang beliau berselera dengan makanan tersebut, beliau makan. Wa in lam yastahihi tarakah, kalau ada makanan yang beliau tidak berselera, beliau tinggalkan. Itu akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ilmu syama'il ini membahas bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana ciri-ciri fisiknya Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ilmu kedua namanya ilmu fadail, ilmu yang membahas kemuliaan-kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama terdahulu sudah menyusun kitab yang membahas tentang fadailnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Ibnu Zawzi Al-Bughdadi yang lahir tahun 510 Hijriah, wafat 597 Hijriah. Beliau berikan judul Al-Wafa bi Fadailil Mustafa, membahas tentang kemuliaan-kemuliaan Nabi Muhammad. Kemudian ada ulama bernama Syekh Yusuf An-Nabhani juga mengarang kitab tentang fadailnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjudul Jawahirul Bihar fi Fadail Nabil Mukhtar, yang membahas tentang kemuliaan-kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara kemuliaan Nabi Muhammad di sisi Allah diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam sunannya yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah. Beberapa sahabat sedang duduk menanti yantaziruna Rasulullah,
menanti kedatangan Nabi Muhammad. Karena mereka sedang menanti kedatangan Nabi Muhammad, akhirnya terjadi obrolan karena ada waktu yang luang. Yatadzakarun, saling mengobrol. Tapi yang mereka obrolkan sesuatu yang baik. Ada di antara mereka mengatakan, luar biasa Nabi Ibrahim. Allah mengangkat Nabi Ibrahim menjadi Khalilullah, menjadi teman dekatnya Allah. Ini dekat bukan tempat, dekat maqam. Kemudian yang lain mengatakan, wah yang lebih hebat Nabi Musa, Kalimullah, sering berdialog dengan Allah. Yang satunya mengatakan yang lebih hebat Nabi Isa, Ruhullah wa kalimatuh, ruhnya Allah dan kalimatnya Allah. Yang satunya mengatakan yang hebat Nabi Adam, Khalifatullah, khalifahnya Allah. Ternyata mereka tidak sadari ada Nabi Muhammad sedang mendengarkan obrolan mereka. Kemudian Nabi keluar menghampiri mereka. Kemudian Nabi katakan, tadi engkau mengatakan Ibrahim, inna Ibrahima khalilullah wa huwa kadzalik. Itu betul. Ibrahim adalah teman dekatnya Allah. Yang tadi ada yang mengatakan bahwa Nabi Musa adalah kalimullah wa huwa kadzalik. Itu benar kata Nabi Muhammad. Ada yang tadi juga yang mengatakan bahwa Nabi Isa adalah ruhnya Allah, kalimatnya Allah. Itu juga benar kata Nabi Muhammad. Ada juga yang mengatakan tadi Nabi Adam adalah khalifahnya Allah. Itu juga benar. Ala wa ana habibullah wala fakhr. Tapi ketahuilah wahai sahabat-sahabat, aku Nabi kalian adalah kekasihnya Allah. Wa ana hamilul liwa'i yaumal qiyamah wala fakhr. Aku di hari kiamat yang memegang bendera pujian. Aku Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ana awwalu syafi' wa awwalu musyaffa' yaumal qiyamah. Aku Nabi kalian yang berhak memberikan syafaat di hari kiamat dan satu-satunya manusia yang diizinkan memberikan syafaat di hari kiamat. Itu adalah aku, wala fakhr, aku tidak bangga dengan hal itu. Wa ana awwalu man yuharriku hilakal jannah fayaftahu Allahu li, dan aku adalah orang pertama yang membuka pintu surga dan aku tidak bangga. Wa ana akramul awwalin wal akhirin wala fakhr, dan saya Nabi kalian adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah, melebihi seluruh makhluk yang pernah Allah ciptakan di dunia ini dan di alam semesta ini. Nah, ini fadail Rasulullah, kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu ketiga disebut dengan ilmu khasais, ilmu yang membahas keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara para ulama yang menyusun kitab yang membahas tentang keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Hafiz Ibnu Dihyah, di dalam kitabnya berjudul Nihayatus Sul fi Khasaisir Rasul. Kemudian ada ulama kedua yang menyusun tentang kitab keistimewaan Nabi, yaitu Ibnu Mulaqin yang lahir pada tahun 723 Hijriah, wafat 804 Hijriah, berjudul Ghayatus Sul fi Khasaisir Rasul. Kemudian disempurnakan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, dalam kitabnya berjudul Kifayatut Talib Labib fi Khasaisil Habib, atau yang terkenal disebut Khasaisul Kubra. Dalam kitab tersebut mereka ceritakan bagaimana istimewanya Nabi. Secara fisik berbeda dengan kita manusia. Beliau manusia, al-bashar, tapi laisa kal-bashar. Beliau manusia, tapi bukan seperti manusia biasa. Beliau batu permata, kita adalah batu kerikil yang ada di emperan jalan. Sama-sama batu, tapi berbeda. Nabi katakan, inni la arakum min wara'i zahri. Saya melihat kalian dari belakang, dari punggung saya. Riwayat yang lain Nabi katakan, inni arakum min khalfi kama arakum min amami. Saya melihat kalian dari belakang sama seperti saya melihat kalian dari depan, kata Rasulullah SAW. Itu hanya ada di dalam sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan keringat beliau berbeda dengan keringat manusia biasa. Disebutkan di dalam riwayat yang sahih, juga dalam kitab Muntahasul, Ummu Sulaim, ibunda daripada Sayyidina Anas bin Malik,
Suaminya adalah Abu Tolha. Suami pertama Malik wafat, kemudian menikah kembali dengan Abu Tolha. Nabi kunjungi rumahnya Ummu Sulaim di waktu tengah hari, cuaca begitu panas, kailulah. Para ulama mengatakan kailulah makna yang pertama tidur sesaat di waktu siang, makna kedua istirahat sesaat di waktu siang. Kemudian Nabi berkeringat. Ummu Sulaim membawa satu bejana, kemudian menampung keringat Nabi Muhammad SAW. Riwayat yang lain menyatakan Nabi bangun dari tidurnya, melihat itu bejana sudah penuh dengan keringat beliau. Maka Nabi bertanya kepada Ummu Sulaim, "Ya Ummu Sulaim, ma hadza?" Wahai Ummu Sulaim, ini kenapa melakukan ini? Kata Ummu Sulaim, "Araquk naj'aluhu fi tibina." Keringatmu ya Rasulullah kami jadikan minyak wangi kami. Wa huwa min atyabit tib, dan ini keringat lebih wangi dari seluruh minyak wangi. Keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang lain beliau mengatakan narju barakatah. Kami mengharap keberkahan keringatmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Nawawi dalam syarah Muslim membuat bab khusus, bab keringat Nabi dan tabarrukan dengan keringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu riwayat menyatakan ada seorang laki-laki ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang menemui Rasulullah. Kemudian ini laki-laki punya anak perempuan mau menikah. Ia mengatakan, "Ya Rasulullah, anak perempuan saya mau menikah. Saya minta bantuan, mungkin ada yang bisa dikasih kepada saya." Nabi katakan, "Wah, saya tidak memiliki apa-apa." Bukan Nabi miskin. Ibnu Hajar mengatakan Nabi manusia yang paling kaya. Kurban 100 ekor unta. Tapi harta yang Nabi pegang Nabi habiskan untuk infak dan sedekah. Maka Nabi katakan akhlaknya Nabi tidak pernah menolak kalau ada yang meminta. Pasti Nabi berikan. Ini meminta, Nabi katakan saya tidak memiliki apa-apa. Kalau begitu besok kau datang, nanti saya kasih hadiah besok. Kau bawa botol yang besar dengan kayu. Baik ya Rasulullah. Maka lelaki ini pulang ke rumah, dia cari itu botol dan kayu. Besok harinya datang menemui Nabi Muhammad SAW di waktu siang. Kemudian diserahkan botol tersebut kepada Nabi. Kemudian Nabi mengambil itu botol, Nabi perintahkan dia tunggu di luar. Nabi masuk ke dalam kamarnya. Dengan durasi waktu yang lama, ternyata Nabi sedang ingin mengeluarkan keringatnya, berpanas-panas di dalam ruangan agar keringatnya itu mengalir. Kemudian botol tersebut menampung seluruh keringat Nabi Muhammad SAW sampai penuh dengan keringat Rasulullah SAW. Kemudian Nabi keluar dari kamarnya, kemudian mengatakan, "Ya fulan, ini hadiah untukmu. Ini keringatku. Kau perintahkan kepada putrimu, dia selesai mandi, bersih-bersih, gunakanlah keringatku ini." Maka dilaksanakan perintah Nabi Muhammad. Ini waktu mau menikah. Ini wanita dia mandi, dia bersih-bersihkan dirinya. Kemudian dia mengambil botol yang berisikan keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia gunakan kayu tersebut, dia menggosok minyak wangi di seluruh badannya. Ternyata itu aroma wangi tercium di seluruh kota Madinah. Wangi apa ini? Kata para rakyat, masyarakat yang hidup di kota Madinah. Mereka mengatakan aroma wangi ini bersumber dari rumah Fulan bin Fulan. Akhirnya rumah itu dinamakan Baitul Mutayyibin, rumah orang-orang yang wangi. Karena sebab di situ ada keringat wanginya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khosois. Kita baca kitab-kitab ini menambah kecintaan kepada Nabi. Kita baca kitab-kitab ini seakan-akan Nabi ada di rumah kita. Kalau Nabi sudah ada di hadapan kita, di rumah kita, maka yang lainnya itu hanya gambaran. Pikiran kita sudah bukan di sini. Pikiran kita di hadapan situ ada Nabi Muhammad. Kita makan di situ ada Nabi Muhammad. Kita minum di situ ada Nabi Muhammad. Kita sendiri zikir di situ ada Nabi Muhammad. Kita bersalawat di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi hidup lewat riwayat-riwayat. Nabi hidup di hati orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al mar'u ma'a man ahab.
seseorang dikumpulkan dengan orang yang ia cintai. Mudah-mudahan cinta kita ini tersambung dan dibalas cintanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita berkumpul bersama Rasulullah sallallahu wasallamu alaihi. Ilmu yang keempat namanya ilmu dalail. Ilmu yang keempat namanya ilmu dalail. Ilmu dalail membahas tentang mukjizat-mukjizatnya Rasulullah. Yang mukjizat beliau ribuan mukjizat. Ribuan. Bahkan para imam ahli sunnah wal jamaah seperti Al-Imamul Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah, wafat 458 Hijriah, mengarang kitab khusus berjudul Dalailun Nubuwah yang membahas mukjizat-mukjizat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga Al-Imam Abu Nuaim Al-Asfahani yang lahir pada tahun 336 Hijriah, wafat 430 Hijriah, mengarang kitab berjudul Dalailun Nubuwah yang membahas tentang mukjizat-mukjizatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu mukjizat Nabi yang diceritakan dalam kitab tersebut. Di saat para sahabat bersama Nabi di satu tempat namanya Hudaybiyah, kehabisan air. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta dibawakan bejana yang berisikan sedikit air. Lantas tangan beliau masukkan ke dalam bejana tersebut. Seluruh para sahabat termasuk yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Jabir, menyaksikan itu air keluar dari jari jemarinya Rasulullah. Dan semuanya ada yang menggunakan wudu air tersebut, ada yang menggunakan untuk minum. Ditanya oleh Sayyidina Jabir, pada waktu itu berapa orang yang hadir? Kata Sayyidina Jabir, 1.500 orang. 1.500 orang cukup dengan air yang keluar dari jari jemarinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikatakan dalam syair, wa afdalul miyah ma'un qad naba baina asabin nabi muttaba yalihi ma'u zamzamin fal kautsari fanil mithli thumma bakil anhari thumma bakil anhari. Paling terbaiknya air adalah air yang pernah keluar dari jari jemarinya Rasulullah SAW. Setelah itu air Zamzam, kemudian Al-Kautsar, kemudian Nil Mesir, sisanya seluruh sungai lainnya. Jadi air yang terbaik bukan air Zamzam, tapi air yang terbaik adalah air yang pernah keluar dari jari jemarinya Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mukjizat ini dibandingkan dengan mukjizat nabi-nabi lainnya, mukjizat ini lebih hebat. Semua yang dinisbatkan kepada nabi itu sesuatu yang paling terhebat dan teristimewa. Wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakim wansub ila dzatihi ma syi'ta min syarafi wansub ila qadrihi ma syi'ta min idhami fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun fayu'bir anhu natikun bifami. Imam Busiri mengatakan kemuliaan Nabi Muhammad gak bisa kita batasi, gak ada batas. Pujilah sesuka hati kalian tentang kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu belum mampu mengungkapkan hakikat kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asalkan tidak memuji Nabi sebagai Tuhan, itu saja. Selebihnya daripada itu dipersilahkan kita memuji Nabi setinggi-tingginya, karena pujian kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan mampu mengungkapkan kemuliaan hakiki yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya Nabi Musa mukjizatnya batu keluar air tatkala dipukul. Faqulna idrib bi asaqal hajar fanfajarat minhu 12 aina. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, pukullah tongkatmu di batu tersebut, maka akan muncul 12 mata air. Nabi Musa pukul dulu, baru keluar air. Tapi ada seorang wali, kita tidak perlu jauh-jauh, di Maluku Utara, Al-Muammar Kabir Syamsuddin, Mufti Mamlakah Ternate, Mufti Kesultanan Ternate, Al-Habib Muhammad Ibn Abdurrahman Al-Bar. Di Loloda ada satu batu itu, keramatnya beliau tusukkan tongkat ke batu tersebut, kemudian dari batu itu keluarlah air.
Dengan perbandingan keramat wali yang labelnya umat Nabi Muhammad dengan Nabi Musa yang batunya harus dipukul, sedangkan Habib Muhammad batunya ditusuk. Keramatnya aulia lebih tinggi, lebih hebat dari mukjizatnya Nabi. Makna lebih hebat, hal-hal yang luar biasa bisa melebihi mukjizat para nabi terdahulu, tapi tidak bisa melebihi mukjizatnya Nabi Muhammad. Kenapa para aulia keramatnya lebih hebat dari mukjizat para nabi-nabi terdahulu selain Nabi Muhammad? Karena para aulia adalah umat pemimpin para nabi, para rasul, sayyidul wujud al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Makanya bibarkati Sayyidina Muhammad, dengan berkat Nabi Muhammad, para ulamanya pangkatnya bagaikan seperti para nabi Bani Israel. Ulama'u ummati ka'ambiyai Bani Israel. Ulama di umatku sama seperti para nabi Bani Israel. Jadi umat Nabi Muhammad keramatnya bisa lebih hebat dari mukjizat-mukjizat nabi terdahulu. Bagaimana dengan pemimpinnya Nabi Muhammad, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Makanya oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam airnya tidak pernah henti tatkala memberikan sahabat minuman. Tapi di masa tersebut ketika air itu berhenti, maka air terbaik yaitu air Zam-Zam. Jikalau air tersebut masih ada, masih disisahkan atau dimasukkan di museum, maka tidak ada air di alam semesta ini yang lebih mulia seperti air tersebut yang keluar dari jari jemarinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang terakhir, yang kelima, disebut dengan As-Sirah An-Nabawiyah, membahas tentang ilmun yabhathu fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam munzu maulidihi ila hina wafatihi. Satu bidang ilmu yang membahas kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai dari lahirnya sampai wafatnya. Kalau para aulia yang diadakan hari wafatnya, haul. Tapi kalau Nabi Muhammad yang dirayakan hari lahirnya, walaupun hari wafatnya sama dengan hari lahirnya. Kenapa bisa berbeda? Karena seluruh kehidupan Nabi Muhammad, walaupun beliau belum lahir, sudah ada riwayat yang menceritakan tentang Nabi Muhammad. Seluruhnya adalah teladan, seluruhnya adalah kebaikan, seluruhnya adalah kemuliaan. Sehingga seluruh biografi hidupnya semuanya adalah sempurna. Makanya diadakan dari kecil. Tapi kalau para aulia, karena bukan para nabi, kebaikan seseorang dihitung tatkala dia wafat. Innamal a'malu bi khawatimiha. Amalan dihitung bagian akhirnya. Namun akhirnya ini yang menentukan kehidupannya. Sehingga kita belum bisa menentukan orang itu orang soleh untuk bisa dijadikan panutan, terkecuali kita menunggu tatkala dia meninggal. Kalau dia meninggal dalam keadaan baik, maka dia orang baik. Biografinya bisa kita gunakan. Dia hidup baik, biografinya luar biasa, tercatat dengan tinta emas, keindahan akhlaknya, ibadahnya. Namun sayang tatkala meninggal dalam su'ul khatimah, nauzubillah min dzalik, maka tidak perlu dicatat sebagai haul, tidak bisa dijadikan teladan. Tapi sebaliknya, ada yang hidupnya kebaikan, ditutup dengan kebaikan. Ini umumnya terjadi. Maka tatkala dia meninggal ditutup dengan kebaikan, patut dijadikan teladan. Itu menandakan bahwa dia orang baik, orang soleh. Maka dijadikan hari wafatnya sebagai perayaannya yang namanya haul. Ini perbedaan antara haul dan maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu 5 ilmu ini harus kita terus kaji, kita baca buku-bukunya. Namun tidak semua buku kita harus baca. Ada buku-buku sejarah yang terlarang, yang di situ menempatkan Nabi Muhammad bagaikan manusia biasa. Nah, buku-buku seperti ini harus kita tanya kepada para syekh, para guru, para asatidzah, para muallimun, sehingga kita tidak salah membaca buku-buku. Sekarang sudah banyak beredar buku-buku yang merusak akidah kita, buku-buku yang merusak kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, buku-buku yang merusak kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Sudah banyak. Maka kita harus memilih dan memilah buku-buku mana yang layak untuk kita baca, sehingga buku tersebut menjadi instrumen pengantar kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.